Tiga kategori nasabah yang dihindari debt collector untuk melakukan penagihan. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan memberikan edukasi ataupun langkah-langkah saat Anda tidak bisa bayar pinjol Anda. Yaitu di sini ada ibaratnya dua kategori nasabah yang memang saat gagal bayar dihindari oleh debt collector untuk melakukan penagihan-penagihan yang berlanjut. Seperti apa ataupun apa dua kategori itu? Simak video ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung, boleh silakan langsung aja di subscribe dulu channel ini. Dan juga jika kalian suka dengan video-video saya, silakan like. Dan untuk teman-teman yang memang terjebak di aplikasi pinjaman online, butuh bimbingan, butuh konsultasi, butuh pendampingan saat gagal bayar, boleh silakan langsung aja konsultasi secara langsung melalui WA yang ada di deskripsi video ini. Oke, silakan konsultasi gratis teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali nasabah yang gagal bayar, dan pastinya saat kalian gagal bayar itu akan mendapatkan yang namanya penagihan-penagihan, ancaman-ancaman, intimidasi. Kalau yang namanya pinjol-pinjol juga ada yang sebar data mempermalukan Anda, didatangi desa lapangan. Itulah memang resiko kita berada di pinjaman online saat kita tidak bisa bayar. Namun sebenarnya banyak juga nasabah yang gagal bayar tapi dihindari oleh debt collector untuk melakukan penagihan-penagihan seperti resiko-resiko tadi. Apa sih? Di sini saya ambil dua aja kategorinya. Yang pertama adalah nasabah yang memang berani gagal bayar. Ya, kenapa mereka hindari? Karena nasabah yang berani gagal bayar, si DC ini pasti akan merasa kesal ataupun merasa terhalang dan juga kesulitan untuk melakukan penagihan. Biasanya nasabah-nasabah yang berani itu mereka adalah nasabah yang tahu tentang hukum pinjol seperti apa, yang tahu tentang ujung di pinjol itu seperti apa. Nah, untuk kalian yang memang belum tahu, yang namanya pinjol itu ujungnya lunas dan hangus walaupun tidak bayar. Kenapa? Karena yang namanya pinjol masuknya ke hutang piutang. Hutang piutang itu hukumnya cuma perdata, tidak ada yang ditindak pidana. Jadi walaupun kalian gagal bayar di pinjol itu perdata itu sekarang, kalau yang namanya pinjol memang ya gini aja, kalau yang namanya perdata harusnya nih seharusnya nasabah itu dibawa ke pengadilan, diadili di sana, ibaratnya diberikan hukuman sama hakim, yaitu ada yang namanya kita harus ganti rugi, yaitu aset kita yang disita. Itu harusnya. Tapi untuk pinjol sekarang itu tidak sama sekali. Kenapa? Karena si pinjol, bahkan OJK dalam peraturannya itu hanya mewajibkan pinjol wajib ikut mitigasi resiko. Tujuannya untuk apa? Untuk nasabah yang tidak bisa bayar dan mereka ibaratnya bisa ikut yang namanya asuransi. Ya, itu yang harus dipahami. Makanya simple. Karena kalau memang dibawa ke pengadilan, mereka akan lebih rugi lagi. Belum mengeluarkan biaya perkara. Hutang Anda berapa? 20 juta, 30 juta, tidak akan seimbang. Yang 120 juta aja masih aman tidak dibawa ke pengadilan, ya. Karena si pihak pinjol harus mengeluarkan biaya perkara, harus menyewa pengacara dan lain sebagainya. Tidak akan seimbang. Lebih baik mereka ibaratnya ikut asuransi, yaitu peraturan dari OJK dalam mitigasi resiko. Ya, dimana mereka ibaratnya Anda gagal bayar, ada yang bayarin, yaitu pihak asuransi. Cuman yang jadi PR itu adalah resikonya saat kita di awal gagal bayar, karena sebelum menuju ujungnya misalkan hangus, yaitu ada asuransi, si pinjol itu pasti akan melakukan penagihan terlebih dahulu. Penagihan, kalau DC-DC-nya memang tidak sesuai OP kan, pengancaman, intimidasi, sebar data, itu yang jadi PR saat kita gagal bayar di pinjol. Tapi kembali ke nasabahnya, kalau nasabah berani ibaratnya dengan melawan itu semua, makanya si DC pinjol itu akan menghindari nasabah tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalkan si DC neror. Nasabahnya berani melakukan perlawanan teror itu sendiri. Jelas si DC-nya akan menghindar. Kenapa? Karena yang namanya teror meneror, pengancaman itu udah otomatis gitu kan, itu dilarang dalam peraturan OJK. Ya. Jadi berani itu dalam hal positif, bukan hal negatif juga. Ya, tapi dalam hal positif saat nasabah DC-nya neror sudah jelas. Bentuk penagihan dengan teror itu dilarang, tidak diperbolehkan. Nasabahnya berani untuk melakukan perlawanan secara hukumnya gitu kan. Nah itu maka akan dihindari oleh DC-DC
pinjol itu sendiri. Ya, itu yang pertama teman-teman ya. Yang keduanya adalah nasabah yang cuek teman-teman. Cuek itu misalkan ditagih-tagih mereka tidak membales, menghindar. Tapi yang harus dipahami juga adalah nasabah harus paham tentang resiko aplikasinya dulu ya teman-teman. Karena di sini tiap aplikasi itu beda-beda risiko. Ada 3 kategori aplikasi pinjaman online. Mulai dari legal, semi legal, ilegal. Jelas 3 kategorinya berbeda. Legal itu ada DC lapangan. Kalau semi legal kebanyakan tidak ada. Kalau ilegal itu resikonya hanya sebar data. Kalau nasabah yang cuek, berusahanya bodoh amat, misalkan gagal bayar di aplikasi ilegal aja ataupun semi legal yang tidak ada DC lapangan, dia cuek, ditagih gini gitu pun bodoh amat gitu kan. Nah, itu yang memang akan dihindari juga karena ujungnya tetap akan selesai. Ya, setelah tidak ada penagihan lagi udah otomatis tidak ada DC datang ke rumah. Ibaratnya dia nasabahnya cuek, mau disebar data mau gini cuek, udah dia akan dihindari, akan cepat selesainya. Justru kalau memang yang merespon, justru mereka yang akan diprioritaskan dalam penagihan. Kecuali memang aplikasinya ada DC lapangan, tapi tetap nasabahnya cuek, bodo amat juga. Didatangin DC juga bodo amat. Misalkan kan DC datang ke rumah memang cuma nagih hutang ya. Kalau memang nasabah-nasabah yang memang cuek mah bodo amat aja. Intinya kita nggak bisa bayar di pinjolnya, gitu kan. DC datang ke rumah cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai. Ada uang bayar, gak ada uang ya udah bodo amat. Kan saya nggak ada uang, kan seperti itu. Dikarenakan juga di sini yang namanya penagihan DC ke rumah itu ada SOP-nya, ada aturan yang berlaku. Kalau nasabah-nasabah yang cuek ini kan ada aturannya, pasti mereka akan tahu ya, akan tahu apa aturan penagihan misalkan datang ke rumah. Misalkan DC datang ke rumah dengan misalkan agak sedikit keras, kasar gitu kan, ngancam, maki-maki ataupun pemaksaan. Si nasabah itu harus tahu juga, akan tahu kan, akan tahu bahwa mereka bilang secara kasarnya pun menjawab misalkan gue gak punya uang, lu mau apa? Misalkan bilang seperti itu, si DC itu nggak akan bisa apa-apa. Nah itulah kenapa si DC itu bisa menghindari nasabah-nasabah seperti itu, berani cuek gitu kan, berani dan cuek ataupun bodoh amat. Ya, akan dihindari. Kita juga akan memprioritaskan justru nasabah-nasabah yang memang mudah ditakut-takuti, nasabah-nasabah yang memang baru diancam segini pun sudah merasa ciut, nasabah yang memang ditagih biasa pun sudah merespon ketakutan. Nah itulah yang akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan 2 kategori nasabah yang memang memiliki kategori seperti itu ya, berani dan cuek ataupun bodoh amat. Seperti itu teman-teman. Nah itulah teman-teman informasinya dari saya. Kalau teman-teman memang berada di posisi misalkan gagal bayar, jadilah kategori itu. Jadilah kategori itu. Karena apa? Karena tetap aja Anda itu tidak bisa bayar pinjol Anda. Karena kita akan kembali nanti. Anda tahu kan, sebenarnya Anda tuh tahu yang namanya pinjol itu selesai juga walaupun gak dibayar. Cuman kan yang jadi PR itu adalah resiko-resikonya. Kalau Anda menjadi 2 kategori nasabah tersebut, maka resiko-resikonya pun akan terasa ibaratnya ringan. Karena resiko-resiko yang memang membuat Anda semakin wow, terlihat semakin parah, itu dikarenakan Anda sendiri sebenarnya. Ya, Anda sendiri. Anda baru diancam dikit aja gitu sama DC pinjol udah merespon, wah gimana lah, takutlah, ginilah, gitulah. Nah itulah, itu mah ada di diri kita sendiri. Tapi kalau menjadi kategori nasabah yang memang cuek, diancam gini gitu, ah bodo amat kan memang gue gak punya uang. Simple semuanya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kalian jangan, ibaratnya justru yang berbahaya itu adalah nasabah-nasabah yang memang kadang tidak bisa menahan ketakutan yang ada di dalam diri sendiri, yang membuat nasabah sampai bundir lah, melakukan kriminalitas ya, melakukan ibaratnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Itu adalah ulah diri sendiri. Kalau yang namanya si DC melakukan pengancaman, intimidasi, pasti karena kita gagal bayar ya. Makanya kalau saat kita gagal bayar, kita tahu resikonya, udah berarti harus menjadi 2 kategori nasabah tersebut, yaitu berani dan juga ibaratnya cuek ataupun bodoh amat. Ya, itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang memang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan di share juga. Dan juga kalau yang ingin konsultasi secara langsung dengan saya, silakan langsung aja ke WA yang ada di deskripsi video teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.